Sore semuanya, hari ini kita belajar modul 10 tentang Financial Statement Analysis. Jadi modul ini kita belajar tentang analisis laporan keuangan. Terus di sini itu kita ada 3 jenis rasio. Yang pertama itu liquidity ratio. Kalau liquidity ratio itu dia mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan kas yang tidak terduga. Terus yang kedua itu ada profitability ratio, yaitu mengukur income atau operating sukses perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Terus solvency ratio itu, terus yang ketiga itu solvency ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Kalian bisa lihat rumus-rumusnya itu yang liquidity, profitability, sama solvency. Langsung aja kita masuk ke soalnya. Yaitu berikut ini ada sebagian laporan keuangan Patco pada tahun 2018 dan 2019. Jadi ini dia ada sajiin statement financial position Patco tahun 2018 sama 2019. Terus di sini juga ada income statementnya tahun 2019. Terus dia ada info tambahan, yaitu harga pasar saham biasa adalah $28 per lembar. Terus diminta hitunglah rasio keuangan Patco pada tahun 2019. Terus dia bilang pembulatan 4 angka di belakang koma. Yang pertama itu current ratio. Current ratio kan rumusnya itu current asset dibagi current liabilities. Nah, berarti kalian lihat current asset. Berarti current asset, kalian lihat current assetnya berarti ada cash, terus inventory, AR, prepaid insurance. Berarti kalian harus ambil 2019 ya, karena dia minta analisis laporan keuangan 2019. Berarti current asetnya itu 1.647.000. Terus dibagi current liabilities. Current liabilities berarti interest payable, dividend payable, utilities payable, accrued expense, account payable. Itu dapatnya 492, baru kalian bagiin, itu dapatnya 3,3476. Terus kalian harus bandingin 1 karena ini kan perbandingan atau rasio. Terus yang kedua itu liquidity, Quick ratio. Quick ratio itu rumusnya kan cash tambah short term investment tambah net AR dibagi current liabilities. Berarti kalian lihat cashnya berapa? Cashnya kan 564, terus ditambah short term investment. Short term investment kan kita nggak ada, berarti 0, ditambah net AR. Net AR berarti 327. Misalnya ada AFDA atau allowance for the full account, itu kalian harus kurangin dari AR kurang AFDA, baru dapat masukin ke sini. Tapi kalau ini nggak ada, berarti kalian tinggal masukin aja 891. Terus dibagi current liabilities. Current liabilities kan tadi udah dihitung 492, berarti 891 bagi 492 dapatnya 1,8110 banding 1 karena ini rasio. Terus yang ketiga, account receivable turnover, berarti perputaran. Berarti rumusnya itu net credit sales dibagi dengan average net AR. Berarti net credit sales, berarti ini kan net sales, tapi dia bilang all on account. Berarti semuanya itu secara kredit. Berarti kalian tinggal masukin aja 12 juta. Berarti salesnya 12 juta. Terus dia bagi dengan rata-rata AR. Rata-rata AR berarti kalian ambil AR tahun 2018 sama 2019. Kalian tambahin terus bagi 2. Terus baru net credit sales tadi kalian bagi dengan rata-rata, terus dapatnya 35,5556. Terus pakai waktu karena ini perputaran waktu turnover. Terus yang keempat dia mintanya inventory turnover. Berarti rumusnya itu COGS dibagi dengan average inventory. Berarti kalian lihat COGS-nya berapa? COGS-nya kan 7.200. Berarti kalian masukin 7.200. Terus dibagi dengan rata-rata persediaan atau inventory. Berarti 600.000 tambah 636 dibagi 2.
baru 7.200.000 dibagi rata-ratanya, itu dapatnya 11,6505. Terus keterangannya pakai times karena turnover ya. Terus yang kelima, profit margin. Profit margin kan rumusnya net income dibagi net sales. Berarti kalian lihat net income-nya berapa? 2.550.000, net sales-nya 12 juta. Berarti 2.550.000 bagi 12 juta. Dapatnya 21,25%. Terus yang keenam itu asset turnover. Rumus asset turnover berarti kan net sales dibagi average total asset. Net sales kan tadi 12 juta. Average total asset kan juga berarti average total asset ini kalian ambil dari total asset 2018 sama 2019 kalian bagi 2. Berarti 12 juta sales terus dibagi 9.279.000 ditambah 14.172 baru dibagi 2. Kalian bagiin dulu baru sales dibagi dengan average asetnya. Itu dapatnya 1,0234 times karena turnover. Terus yang ke-7 return on asset. Itu rumusnya kan net income dibagi average total asset. Berarti net income-nya berapa? 2.550.000. Terus average total asset berarti sama kayak yang di atas tadi. Tinggal kalian bagiin itu dapatnya 21,75%. Selanjutnya itu yang ke-8 yaitu return on shareholder equity. Itu kan rumusnya net income dikurang preference dividend dibagi dengan average ordinary shareholder equity. Berarti kalian lihat net income-nya. Net income-nya kan 2.550.000. Kalian masukin. Terus dia bilang kurang preference dividen, tapi kan kita nggak ada saham dividen, saham preference, berarti dikurang 0, terus dibagi dengan rata-rata ordinary shareholder equity. Berarti kan kalian tinggal totalin yang equity 2018 sama equity 2019 baru kalian bagiin 2. Berarti misalnya 2018 berarti total shareholder equity-nya berarti 2.100.000 tambah 600 tambah 3735. Terus baru kalian totalin dengan 2019 baru bagi 2. Itu kan berarti 6.435.000 ditambah 12.080.000 baru dibagi 2. Itu dapatnya 27,55%. Terus yang ke-9 earning per share. Kan earning per share kan rumusnya net income dikurang preference dividend bagi weighted average ordinary share outstanding. Berarti kan dividennya net income-nya kan 2.550.000. Terus dikurang sama preference dividend, tapi kan kita nggak ada, berarti tetap 0. Terus baru dibagi dengan weighted average ordinary share outstanding. Berarti kan kalian tinggal lihat, ini kan berarti kan weighted average berarti 2018 berarti 2.100.000 dibagi dengan 10 itu dapatnya 210.000. Terus 2019 itu kan 5.520.000, kalian bagiin 10 parnya itu dapatnya 525.000 baru dibagi 2. Terus baru hasil dari rata-rata itu baru net income dibagi dari rata-rata baru dapatnya 6,94. Berarti harga lembar per sahamnya itu 6,94. Terus yang ke-10 itu price earning ratio. Rumusnya itu kan berarti market per share bagi earning per share. Berarti kan market per share ini kan tadi ada dikasih tahu di info tambahan market per share-nya itu 28. Berarti kalian masukin 28. Terus dia bilang dibagi dengan earning per share. Earning per share kan udah kita dapat 6,94 baru masukin, baru kalian dapat hasilnya 4,0346 baru kalian masukin banding 1 karena ini rasio. Selanjutnya kita nomor 11 yaitu payout ratio. Kan rumus payout ratio itu
cash dividend declare ordinary share dibagi dengan net income. Berarti kan kita gak dikasih tahu berapa sih dividen yang diumumkan. Kalian bisa cari berarti dari RE awal 2019. Berarti RE awal berarti kan 3735. Kalian bisa ambil di RE 2018 karena RE akhir 2018 berarti jadi RE awal 2019. Terus kalian tambahin dengan net income. Kan net income-nya 2.550. Terus baru kalian kurangin RE akhir, baru dapat dividen declare-nya. Kan kalau biasanya kan RE awal tambah net income dikurang dividen declare dapat RE akhir. Jadi ini kan kita mau cari dividen declare, berarti kalian tinggal RE awal tambah net income dikurang RE akhir. Itu dapatnya 445.000. Terus kalian bagi dengan net income. Net income-nya kan 2.550.000. Berarti kalian masukin itu dapatnya 0,1745 banding 1 karena ini rasio kan, berarti kalau rasio itu selalu banding 1. Terus yang ke-12 itu debt to total asset rasio. Berarti kan rumusnya itu total liabilities dibagi total asset. Berarti kalian lihat total liabilities. Total liabilities berarti selain share capital ordinary, share premium ordinary sama RE kalian totalin. Terus baru dibagi total aset. Berarti kan total liabilities-nya itu 2.092.000. Terus dibagi total aset. Total asetnya kan ada 14.172.000. Baru dapat 0,1476. Ini kan rasio, berarti kalian selalu bandingin 1. Terus yang terakhir itu times interest earned. Berarti rumusnya itu kan net income ditambah interest expense ditambah income tax expense dibagi interest expense. Berarti kan net income berarti kan 2.550. Terus ditambah dengan interest expense. Interest expense-nya berarti kan 240.000. Terus dibagi dengan income tax expense itu 150.000. Berarti kalau itu kalian langsung aja, berarti net income kan 2.550 ditambah interest expense 240, terus ditambah dengan income tax expense 150, berarti totalnya kan 2.940.000. Terus baru dibagi dengan interest expense. Interest expense-nya berarti kan 240.000. Nah, berarti kalian bagiin 240.000. Berarti dapatnya itu 12,25 times. Soalnya kan dia ditanya times interest earned.